Musim depan, Federico Chiesa dapat peran baru di Liverpool. Federico Chiesa dikabarkan mendapatkan kesempatan kedua di Liverpool dan pada musim depan, ia akan mendapatkan peran baru. Chiesa berpotensi menemukan kecocokan di peran baru untuk Liverpool pada musim 2025-2026. Indikasi ini muncul setelah ia memulai pertandingan persahabatan pramusim pertama klub melawan Preston akhir pekan lalu sebagai pemain nomor 9. Pergeseran posisi ini bisa menjadi kunci bagi Chiesa untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan membuktikan kualitasnya di Anfield setelah musim perdananya yang kurang impresif. Keputusan Liverpool untuk memberi Federico Chiesa peran baru tidak lepas dari potensi kekurangan opsi di posisi nomor 9. Darwin Núñez dikabarkan berpeluang hengkang musim panas ini. Benfica dan Chelsea lanjutkan negosiasi soal transfer João Felix. Benfica dan Chelsea dikabarkan melanjutkan proses negosiasi terkait potensi transfer João Felix pada jendela transfer di musim panas tahun ini. Chelsea dikabarkan tengah bersiap untuk melepas sejumlah pemain yang tidak masuk dalam rencana manajer sebelum musim baru dimulai. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi klub untuk merampingkan skuad dan mempersiapkan tim menghadapi tantangan di Liga Premier dan Liga Champions musim depan. Menurut laporan Evening Standard, beberapa nama besar termasuk João Felix dan Christopher Nkunku menjadi prioritas dalam daftar pemain yang akan dilepas dari Stamford Bridge. Agen bantah Ilkay Gundogan bakal tinggalkan Manchester City. Agen Ilkay Gundogan membantah dengan tegas kabar yang menyebutkan sang pemain akan meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Galatasaray. Agen Gundogan tengah tegas membantah rumor yang menyebutkan bahwa gelandang Man City itu akan pindah ke Turki untuk membantu pendanaan pembangunan ulang skuad Pep Guardiola. Spekulasi tentang kepindahan Gundogan ke Galatasaray telah mencuat menjelang bursa transfer musim panas ini. Pemain internasional Jerman tersebut kembali ke Manchester City pada musim lalu setelah menjalani 1 tahun bersama Barcelona dan kini menjadi bagian penting dalam strategi tim. Fenerbahce masih menunggu keputusan Marcus Rashford. Raksasa Super League Fenerbahce dikabarkan akan menunggu peluang yang bagus untuk mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United hingga bulan Agustus. Jose Mourinho, manajer Fenerbahce dan mantan pelatih Manchester United, dikabarkan sangat berhasrat untuk reuni dengan Marcus Rashford. Upaya Fenerbahce untuk mendatangkan Marcus Rashford tidak lepas dari kendala signifikan, terutama bandrol harga sang pemain yang dilaporkan mencapai 40 juta pounds. Angka ini menjadi penghalang terbesar dalam negosiasi. Meskipun demikian, Fenerbahce menunjukkan pendekatan yang sabar dan strategis dengan menyatakan akan menunggu hingga Agustus untuk mencoba mendapatkan kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi penyerang yang menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Aston Villa. Liam Delap langsung ukir trofi pertama bersama Chelsea di awal karir. Liam Delap tak butuh waktu lama untuk merasakan manisnya gelar juara bersama Chelsea. Sejak resmi bergabung pada Juni lalu, penyerang muda ini langsung terlibat dalam kesuksesan The Blues menjuarai Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Kini Delap dan rekan-rekannya akan menikmati libur sebelum menyongsong musim 2025-2026 yang menjadi musim penuh pertamanya di Stamford Bridge. Meski sudah menyabut gelar juara dunia, ambisinya tidak berubah. Fulham dekati Reiss Nelson untuk pinjaman kedua dari Arsenal. Fulham dikabarkan tengah mengadakan pembicaraan dengan sesama klub London Arsenal untuk meminjam kembali Reiss Nelson di bursa transfer musim panas ini. Fulham melihat peluang untuk memberi Nelson kesempatan kedua setelah musim lalu terhambat cedera. Menurut laporan dari BBC Sport, kedua klub tengah berupaya mencapai kesepakatan terkait skema peminjaman sang pemain ke Craven Cottage pada musim 2025-2026.
Jika terrealisasi, ini akan menjadi peminjaman ketiga bagi Nelson dalam 4 tahun terakhir. Setelah sebelumnya juga sempat bermain di Feyenoord. Ia masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya di Arsenal, namun masa depannya di Emirates Stadium tampaknya tidak lagi cerah. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Seen it right. Arsenal yakin transfer Noni Madueke jadi investasi cerdas. Arsenal merasa telah mendapatkan harga yang tepat untuk Noni Madueke. Mikel Arteta disebut sangat mendorong kesepakatan ini karena percaya sang winger bisa menjadi bagian penting dari tim utama. Arteta disebut melihat Madueke sebagai pemain yang akan tampil di banyak laga, baik di sisi kanan maupun kiri lini serang, bukan sekedar pengganti. Meski demikian, Watts juga mengakui bahwa sebagian kalangan mulai merasa bosan melihat Arsenal terus merekrut pemain dari Chelsea. Kendati demikian, Arsenal tetap yakin bahwa Madueke bisa berkembang pesat di bawah arahan Arteta dan menunjukkan bahwa keputusan ini adalah langkah cerdas jangka panjang. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead. Manchester United ajukan tawaran untuk Morten Edgelman. Manchester United telah membuktikan keseriusan mereka dengan mengajukan tawaran bernilai 40 juta euro. Nominal tersebut diajukan untuk mengamankan tanda tangan Morten Edgelman yang masih terikat kontrak bersama Sporting hingga 2028. Edgelman dianggap sebagai figur yang tepat untuk memperkuat barisan tengah Setan Merah. Penampilan gemilangnya di Portugal telah menjadikannya prioritas utama dalam agenda pembaruan skuad. Akan tetapi tawaran yang diajukan belum sepenuhnya memikat hati pihak Sporting. Klub berbasis Lisbon tersebut diketahui memiliki standar harga yang lebih tinggi untuk melepaskan pemain kunci mereka. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Sporting Lisbon memasang bandrol harga antara 50 hingga 60 juta euro untuk Edgelman. Angka tersebut tentu menjadi kendala bagi Manchester United dalam upaya menyelesaikan transfer dengan cepat. Apabila benar-benar ingin merekrut sang gelandang, United harus meningkatkan tawaran mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Manchester City bakal cuci gudang, 6 pemain siap dilepas. Manchester City sedang bersiap merampingkan skuad menjelang musim 2025-2026. Pep Guardiola dilaporkan meminta klub untuk melepas sejumlah pemain di bursa transfer musim panas ini. Man City berencana melepas 6 pemain dari skuad senior dan pemain pelapis. Nama-nama seperti Ilkay Gundogan, Mateo Kovacic, dan John Stones masuk dalam daftar jual klub. Selain pemain senior, beberapa talenta muda juga berpeluang meninggalkan Etihad. Claudio Echeverri dan Nico O'Reilly disebut akan dipinjamkan ke klub lain di Eropa demi mendapatkan jam terbang. Jack Grealish hampir pasti dijual setelah dicoret dari skuad Piala Dunia antar klub. Sementara itu, James McAtee, Calvin Phillips, dan Maximo Perrone juga masuk dalam daftar pemain yang siap dilepas.